Di sini terlihat ini untuk model yang yang backward, yang ini untuk yang stepwise. Terlihat bahwa errornya itu sama dan R-square dan adjust R-square-nya juga sama. Untuk interpretasinya, intercept-nya kita bisa lihat di sini 39,8 sekian, yang artinya jika semua variabel dependen bernilai 0, maka prediksi harga rumah adalah sekitar $39,83.000. Meskipun ini tidak mungkin terjadi ada rumah dengan nilai 0 untuk semua variabel. Nah, selanjutnya ada setiap kenaikan 1% dalam persentase rumah dengan status sosial rendah akan mengurangi harga rumah sekitar $0,575.000 yang mengindikasikan bahwa rumah di area dengan banyak populasi berstatus sosial rendah cenderung memiliki harga yang lebih rendah. Penambahan satu kamar tidur akan menaikkan harga rumah sekitar $3,48.000, menunjukkan bahwa rumah dengan lebih banyak kamar tidur biasanya memiliki harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, setiap kenaikan rasio jumlah siswa terhadap guru di sekolah sebesar 1 satuan akan menurunkan harga rumah sekitar $0,98.000, menunjukkan bahwa rasio pelajar terhadap guru yang lebih rendah cenderung memiliki harga rumah yang lebih tinggi. Setiap penurunan 1 unit jarak ke pusat bisnis akan menaikkan harga rumah sekitar $1,54.000, menunjukkan bahwa rumah yang lebih dekat ke pusat kota atau fasilitas bisnis cenderung lebih mahal. Selanjutnya, setiap kenaikan 1 unit pada konsentrasi nitrogen oksida yang merupakan indikator polusi udara akan menurunkan harga rumah sekitar $17,41.000. Ini menunjukkan bahwa rumah yang terletak di area dengan udara tinggi. Nah, untuk variabel cas, jika rumah terletak di dekat Sungai Charles, maka harga rumah akan naik sekitar $3,15.000, menunjukkan bahwa rumah dekat dengan sungai akan lebih mahal. Selanjutnya, setiap kenaikan harga berpenduduk area zonasi perumahannya lebih besar dari 25.000 kaki persegi akan menaikkan harga rumah sekitar $0,47.000, menunjukkan bahwa rumah yang terletak di area dengan lebih banyak tanah untuk perumahan besar cenderung lebih mahal. Setiap kenaikan 1 unit proporsi orang kulit hitam di kota akan menaikkan harga rumah sekitar $0,0076.000, menunjukkan tren pemukiman di mana area dengan lebih banyak komunitas kulit hitam mungkin memiliki nilai rumah yang sedikit lebih tinggi. Setiap kenaikan 1 unit aksesibilitas ke jalan tol akan menaikkan harga $0,30.000. Rumah yang lebih mudah diakses oleh jalan tol atau jalan besar cenderung lebih mahal. Setiap kenaikan unit tingkat kriminalitas per kapita akan menunjukkan harga rumah sekitar $0,1.000. Ini mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat kriminalitas yang lebih tinggi cenderung memiliki harga rumah yang lebih rendah. Terakhir, setiap kenaikan 1 unit pada pajak properti akan menurunkan harga rumah sekitar $0,011.000. Rumah dengan pajak properti yang lebih tinggi biasanya memiliki harga yang lebih rendah. Di sini ada contoh kasus penggunaan modelnya. Misalkan Budi adalah seorang agen properti yang ingin memprediksi harga rumah di Boston berdasarkan informasi yang ada. Budi diberikan informasi tentang rumah dengan fitur-fitur berikut, lalu dimasukkan kepada model, lalu dikali dengan 1.000 karena tadi variabel targetnya dalam ribuan dolar, didapatkan hasil rumah dengan informasi yang telah disampaikan itu berharga sekitar $30.221,4 ribu.
Kesimpulannya, pada model base kita menggunakan semua variabel yang tersedia untuk memodelkan MIDV atau harga rumah tanpa memikirkan pentingnya variabel-variabel tersebut. Sedangkan pada feature selection mencoba untuk memilih subset dari variabel yang lebih penting yang berkontribusi signifikan terhadap prediksi dan menghapus variabel yang tidak signifikan atau memiliki kontribusi kecil. Dapat terlihat hampir serupa meskipun ada perbedaan dalam jumlah fitur. Hal ini terjadi karena sebagian besar fitur yang tidak signifikan atau kurang penting yang dihapus pada fitur selection memiliki sedikit pengaruh pada prediksi akhir. Dengan menghilangkan fitur-fitur yang tidak relevan atau redundant, model menjadi lebih sederhana yang mengarah pada proses pelayanan yang lebih cepat dan lebih efisien dengan memilih fitur yang paling relevan dan model lebih robust terhadap fluktuasi dan noise pada data. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Berarti ini misalkan sudah diaplikasikan kalau ingin beli rumah dengan spek itu harganya berapa ini? Sekitar 30.202 30.000 ya ini. Ya. Jadi ini rumah dengan spesifikasinya apa nih? Persentase rumah dengan status sosial rendah. Rendahnya jadi maksudnya daerah 12%. Yang apa ini? Maksudnya apa yang ini? Anda tahu nggak? Status sosialnya kalau dari deskripsi Oke, nggak usah ke sana, datasetnya, nggak apa-apa. Di bawah aja tadi. Nggak usah ke yang di bawah tadi aja. Nah, sedapatnya Anda jawabnya lah gitu, nggak usah nyari ke atas. Kira-kira apa maksudnya? Maksudnya itu, jadi kalau misalnya rumah tersebut ada di daerah yang status sosialnya rendah, itu Pak, indeksnya itu ada di 12% gitu. Jadi maksudnya kan di suatu daerah yang misalnya orang-orang yang status rendah adalah 12% kan. Jadi artinya kayak misalnya di daerah yang banyak orang nggak mampu itu kan biasanya rumah-rumahnya lebih murah dibanding daerah elit kan kayak gitu. Terus banyak kamar, oke jelas kan ini. Rasa pelajar adalah guru di sekolah. Wah, ini kok ya berpengaruh juga ini. Apa ini? Ini Jadi tuh apa? kayak misalnya kalau semakin banyak guru itu maka makin mahal ya Pak. Karena kualitas pendidikan kan juga dari gurunya kalau banyak terus siswanya sedikit kan jadi makin intensif gitu Kak. Jadi Ya, makin mahal gitu. Contohnya ini yang gurunya sedikit, muridnya ini kan berarti satu guru melayani 17 murid kan ini. Ya. Pelajar guru, jadi mungkin kalau di Jogja ya kayaknya nggak sampai lah ini kayak karena muridnya kayaknya lebih banyak kayak misalnya ya di statistik gitu kan cuman berapa dosen mahasiswanya banyak itu rasionya berarti kan tinggi gitu. Jarak rumah lah. Saya harapkan setiap Anda nanti mengerjakan ini kalau ditanyakan tentang mengaplikasikannya ya ini ya. Jadi ini kemarin sering saya coba tanyakan apa menggunakan hasil kerjaannya ini. Nah, terus sama nanti ini walaupun Anda kerja di Collab nanti tetap ini ya apa overleaf-nya itu tetap mengikuti. Jadi nanti kan ada soal. Nah, nomor 1 soalnya Anda copy di overleaf-nya, perintahnya. Terus setelah itu jawaban. Nah, kalau Anda memang nggak jawaban, misalnya poin A, jawaban singkatnya apa kan? Anda harus kayak tadi, misalnya ditanyakan hanya harga rumah dengan spek kayak gini, kan Anda jawabnya ini ya. Tapi link bagaimana Anda detailnya membangun modelnya sampai akhirnya bisa jawab ini, itu boleh dibikin linknya ke collab-nya ya. Jadi nggak harus, kayak ini kan Anda di collab semua kan ini. Nah, tetap yang dibuka tetap nanti karena kalau
ya, jadi nanti saya ngoreksinya kan lebih cepat di overlap, saya nggak akan buka collab hanya kalau saya ingin melihat komputasinya gitu. Jadi kalau bisa saya akan bukanya overlap-nya. Jadi nanti saya akan buka misalnya Anda kan tadi Mas minta bikin file overlap-nya kan yang UTS, nanti yang tugas UTS. Jadi saya nanti akan buka overlap-nya. Kalau saya ingin melihat lebih jauh, saya akan ngeklik ke collab-nya itu untuk komputasinya. Jadi Iya, Pak. jangan yang dikirim collab-nya ya, karena ya, collab-nya di-link-kan di dalamnya overlap ya. Ya, oke, saya kira ini sudah bagus. Jadi hanya bekerjalah sampai akhir. Tapi asumsi tadi diceki semua enggak ya? Asumsinya ya. Asumsinya belum, Pak, baru ngecek mau Nah, di-call. nah, itu makanya nanti ini kalau besok di ujian harus saya minta Anda cek asumsi ya sama. Jadi asumsi ini kesimpulannya misalnya tidak dipenuhi, maka Anda dikasih Hmm, linknya ke uji asumsi itu. Terus kalau saya minta ya, bagaimana mengatasinya, berarti Anda coba mengatasi di situ. Kalau memang iya, harus saya Pak. paksa modelnya misalnya harus linear, modelnya harus apa, nah, itu nanti usahakan asumsi. Nah, kalau tetap gak maksimal, mungkin akhirnya sulit ya untuk sampai memenuhi semua asumsi, ya apa itu udah berhenti dah, karena waktu kan akan habis dengan sendirinya kan, karena waktunya cuma 2 jam itu. Tapi asumsi selalu dicek ya, karena di statistik itu kalau asumsi dilanggar menghasilkan kesimpulan yang bisa meleset kan, tidak akurasinya juga akan rendah itu. Nah, ini yang saya harapkan kayaknya tadi ini hasil oke, tapi asumsi kayaknya cuma multikoan dia tadi ya kan, saya kan nggak dengar asumsinya apa Iya, aja itu yang di mereka. Ya, oke, nanti kalau memang ada permintaan sama tentang ngecek asumsi ya Anda harus cek asumsinya loh ya. iya, Terus Pak. kalau misalnya tidak terpenuhi dan Anda diminta mengatasi, ya diatasi semaksimal yang Anda bisa lakukan. Mungkin kan memenuhinya nggak gampang kan kadang itu. Atau Anda milih ganti modelnya, mungkin nggak linear, atau karena nanti pilihannya kan banyak yang hari ini kan nanti moving beyond the linear, itu artinya kita nggak usah harus mengandalkan apa linear lah gitu. Itu yang harus diperhatikan. Ya, oke, sementara mungkin satu dulu yang presentasi saya akan apa nambahkan untuk yang hari ini supaya Anda nanti punya banyak pilihan model pada saat saya kasih data apa aja, Anda maksimalkan modelnya ya. Ya, oke, terima kasih Oke, untuk ini. terima kasih, Siapa tadi ini Pak. yang tampil? Oh, Melani, Pak. Sulistiawati ya. Kok Setiawati Ya, ini? Ya, oke, makasih ya. Oke, saya tak ganti yang share screen bentar nanti kalau untuk Kaggle Anda sudah nyoba komputasi di Kaggle? Sudah nyoba belum? oh, belum, Pak. Nah, jadi di Kaggle juga bisa untuk komputasi ya. Jadi malah sering ada lombanya sekarang itu kalau Anda ingin apa ikut tanding di sana nih, harapkan setelah Anda terampil Python jadi kayak collab itu. Jadi media untuk komputasinya itu di Kaggle. Nah, ini kan saya kasih pilihan ada collab, ada Kaggle. Nah, itu silakan nanti dicoba di situ. Jadi kalau datanya dari Kaggle mungkin lebih enak. Di sini Python juga bisa, R juga bisa itu. Jadi dia kayak collab itu. Cuman collab malah nggak punya simpanan data. Kalau ini datanya ada di sini dan Anda apa bisa bikin account ya. Nah, ini untuk yang codingnya, untuk modelingnya itu jadi kayaknya saya sudah. Nah, ini kan saya coba beberapa ini kemarin yang bab 7 bukan yang ini apa yang mana. Ada ya berapa draft belum ya sekedar lagi masih nyoba-nyoba nanti di ini apa.
Nanti kan langsung kalau ini yang Python itu di kembalian nah. Jadi untuk running bisa di Nah, ini jadi ini kan bisa apa di running di sini ini kalau apa ini per bagiannya dan juga Anda minta bantuan jadi Anda juga mungkin dengan ini mau milih ke sini juga boleh memang cuman rasanya menurut saya agak lebih lambat dibanding Collab itu mungkin dia kan bebannya terlalu berat ya. Dia datanya besar-besar terus apa juga harus melayani mengcompile programnya jadi menyebabkan agak berat kayaknya nih. Nah, ini udah checking database-nya karena ngambil dari nah ini kan kemarin saya ngambil langsung yang dari jadi nanti hasilnya juga bisa ini apa lagi yang sudah saya nah ini kalau yang kita masuk ke akunnya nanti kita jadi apa semua terarsip di sini itu kalau collab kan karena ininya Google ya kan ini Google saya nggak tahu ini apakah pemiliknya siapa jadi tapi pakai akun email Google-nya ya juga bisa masuk gitu di ya nanti silakan ini karena untuk setelah kita kali dengan unit persahabatan di komputasi ini Anda maksimalkan dirinya ya. Sebenarnya saya ini juga gara-gara nguji mahasiswa statistik ini ada yang lebih banyak di Kaggle. Terus saya coba ternyata ya oke menarik juga teman. Saya bandingkan ini beberapa yang di collab kan saya pindah ke sini kadang untuk loadingnya agak lebih lambat. Tapi Jama ya biasa hukumnya karena hukum ekonomi. Kayak di yang collab juga kalau berbayar kemarin ada yang bayar hanya berapa 300.000 jadi lebih cepat itu karena ada pilihan mesti selalu untuk apa ingin cepat ya harus jangan yang gratis ini kan ada RAM-nya ini kayaknya juga nanti ada pilihan-pilihan untuk supaya mau berbayar apa mau yang gratisan itu. Ya, oke, jadi untuk yang hari ini saya akan bawa Anda nanti kalau saya berikan data, Anda harus maksimalkan sampai dapat yang terbaik dalam waktu 2 jam ya kan. Ya waktu ujiannya kan 2 jam. Jadi ya ada gimana caranya untuk selama 2 jam mampu dapat yang terbaik ya. Mungkin Anda naluriah mulai linear dulu ya boleh, langsung nggak linear ya boleh, tapi ingat setiap Anda memilih suatu model harus cek asumsinya itu. Nah, ini adalah moving beyond the linear linearity adalah jadi Anda boleh melihat tidak hanya konteks linear lah, yang pertama misalnya polinomial mungkin ada saya nggak tahu ada sudah nyoba polinomial belum. Jadi x-nya dikuadratkan, dipangkatkan 3. Ada juga mungkin akhirnya dengan step function, terus spline, tapi secara terus menggunakan smoothing spline, local regression sampai generalized additive model. Ini polinomial ini kan, misalnya kemarin kan hanya misalnya satu prediktor, cuman sampai sini aja ini simple linear regression. Nah, ini sudah polinomial regression. Jadi sampai derajatnya berapa. Maka tadi kita ingin kayak seperti tadi kita di picture selection itu kita ingin dapat ya
Mungkin nggak usah sampai semua lengkap ada, bisa juga yang 3 mungkin nggak signifikan, yang pangkat 3 misalnya. Nah, itu bisa dicek juga itu. Nah, kalau masih seperti ini ya asumsinya standarnya mesti seperti yang regresif itu kan. Dan normal nanti di sini kemungkinan ada apa? Itu kok terus valansinya konstan apa enggak, masih sama itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari polinomial ini ya dengan apa? Di terhadap baiknya ini khusus untuk yang baiknya lebih dari 250. Jadi bentuk-bentuknya bisa apa? Ya lebih mungkin lebih mengikuti datanya. Maunya kan kita ingin cari yang memodelkan ke datanya itu. Nah, ini model yang satunya tadi ya, yang ini. Yang ini tadi ya ini ya bisa dengan mengarahkan dengan membentuk seperti ini. Terus step function. Jadi kita bikin titik-titik ininya nanti kita menghasilkan jadi ini bukan X tapi C1X, di mana C1X adalah ini. Nilainya 1 kalau X-nya kurang dari C1. Nah, ini jadi kadang kan kita mau dilinearkan, nggak pas, jadi nggak bisa jadi dengan step function seperti ini. Mungkin bisa juga jadi lebih lebih baik apa enggak. Terus gunakan basis function. Jadi ini sebagai basis untuk X, ini basis untuk basis 3 untuk X, terus seperti itu. Nah, basisnya bisa berupa ini tadi X pangkat J. Jadi nanti kan hampir mirip kayak jadi kembali kayak polinomial itu. Terus plan. Ini dimulai dengan pairwise itu. Ya sama kayak tadi motong, cuman kalau tadi kan step function ini berubah hanya kayak unit ini kan konstan kan. Nah, kalau ini bisa polinomial. Cuma nanti jadi berbeda mungkin ininya yang di sini sama-sama sampai pangkat 3, tapi kan nanti koefisiennya beda yang X kurang dari C sama X. Ya kayak tadi misalnya yang daerah yang kurang dari 10%, yang kurang mampunya sama yang lebih dari, mungkin punya perilaku sendiri itu modelnya itu. Walaupun sama-sama misalnya polinomial, ini contohnya ini ya. Terus bisa juga dibikin continuous kayak gini. Ini could explore sampai ada linear exponent. Jadi ini linear kayak gini. Tapi ini yang di konteks step function. Konsen dan sebenarnya walaupun nanti ada kalau memang ini mungkin secara lebih memperdalamnya ya mungkin pada saat skripsi atau mungkin ada ya nanti kalau ada mata kuliah biasanya untuk pendalaman ada kapital selekta ya, tapi ini saya nggak tahu selama ini mungkin satu saat akan ke sana jadi lebih memperdalam salah satu yang kalau ada misalnya yang mau untuk ingin skripsi ya dengan seninya memperdalam di situ kan. Ini namanya adalah yang spline. Nah, ini adalah bagaimana kita kalau mau bertahan di linear mungkin sudah nggak cukup ini tentang tadi ya kalau ingin ke kubic square tapi kita ingin derajatnya sampai berapa ya kayak tadi ini dengan kalau ini mean square error yang dipakai tadi kan ada salah BIJ kayak tadi ya mungkin sini sudah hampir sama ya mungkin berhenti di sini aja sudah cukup lah nggak usah banyak-banyak derajatnya kalau ini masih bisa turun gratis kan ini itu salah satu memang untuk memilih banyaknya derajat atau banyak pedal kadang dengan ini cukup efektif itu. Terus comparison antara subject plan dengan polinomial. Nah, ini secara gambar mana yang memang lebih baik, tapi nanti secara gunakan ukuran maksud errornya atau sekali juga bisa dikerjakan. Dan sekali lagi sampai di sini di buku ini nggak pernah nyebut asumsi ya. Maka caranya kalau Anda misalkan di smoothing plan sebenarnya ada asumsi enggak gitu kan. Tadi yang nah ada karena ujiannya kan biasanya bolehkan Anda gunakan fasilitas apa aja yang di internet ada. Nah, kita misalnya gunakan CSV ditanyakan, ada asumsi enggak itu. Asumsi smoothing plan. Ada enggak sih? Gitu. Nah, nyebut ada normal juga ternyata kan.
sesi nantinya. Nah, ada misalnya kalau saya untuk apa, cara uji asumsinya nih. Ini ada gunakan cost per head, terus ini juga sama. Ini gunakan ggplot, bisa juga. Ini yang tadi ya, yang heterosnya juga bisa dilihat. Bisa juga menggunakan ini ya Sapirobik, demonstrasi. Nah, ini nanti bisa juga kita ingin mengetahui cara mengatasi kalau asumsi tidak dipenuhi. Mungkin kalau secara massal kayak gini susah ya satu persatu. Jadi Anda menghadapi kok yang tidak dipenuhi normalitas, harus saya apakan? Dipenuhi. Nah, ini kan suruh sesuaikan ininya, gunakan basis plan yang berbeda, coba model alternatif, baik normalitas disuruh apa, transformasi data, akan mungkin malah dipindah ke GAM, narasi metode, pelanggaran ini yang heterosnya ya apa, yang variansi konstannya, gunakan backdated smoothing spline. Nah, yang seperti ini pada saat Anda sudah memilih itu ingin memaksimalkan apa, ingin tetap di model itu, tapi asumsi dilanggar, Anda milih ngejar asumsinya diatasi, ya bisa, itu bisa mendongkrak juga R-square-nya atau mean square error bisa jadi lebih kecil. Tapi kalau Anda milih pindah model, ya boleh-boleh aja itu. Nah, inilah nanti yang tantangan saya harapkan Anda selama 2 jam, Anda besok sibuk, tidak harus ganggu dengan temannya. Jadi Anda daripada tanya teman, tanyalah ke ini ya. Jadi mungkin masing-masing akan punya solusi berbeda, tapi yang akan saya lihat adalah bagaimana akhirnya dalam waktu 2 jam Anda mampu menyelesaikan apa, data yang saya berikan, Anda bisa mendapatkan model terbaik ya selama 2 jam itu. Nah, setelah itu kan Anda dibawa pulang 24 jam, lah mungkin harusnya bisa lebih baik lagi gitu. Nah, ini minimal standar ini selalu kan ya asumsi, terus cara mengujinya, terus kalau ternyata asumsi dilanggar, Anda harus coba mengatasinya itu. Karena di buku ini nggak pernah nyebut urusan cek asumsi itu. Karena di buku ini nggak ada. Tapi kita sebagai orang statistik, mungkin kalau yang belajar ini misalnya bukan mungkin ya udahlah asumsi nggak usah dipikirin, tapi kita sebagai orang statistik haruslah dikejar sampai apa semua asumsi dipenuhi itu. Tadi ya pemilihan lambdanya. Nah, memang ini sisi statmatnya kan nggak sama sekali saya apa singgung karena saya lebih mengarah bagaimana memanfaatkan sisi komputasinya. Nah, pada saat Anda skripsi ya besok Anda harus perdalam teori tentang smoothing spline-nya. Jadi kalau ingin tahu tentang apa teori tadi yang apa smoothing spline ya bisa aja. Nah, Anda minta mungkin buku yang masa ada yang mungkin judulnya langsung tentang smoothing spline. Nah, ini kan dikasih secara kalau Anda ingin memperdalam ini lebih jauh, jadi bagaimana kita punya model kok ada tambah ada kayak integralnya kayak gini ya. Ini baru dikasih yang lebih simpelnya pada saat ingin lebih pada saat untuk sekali kan Anda harus lebih berdalam lagi. Nah, mintalah apa link e-booknya untuk smoothing spline ini. Nah, ini ada pilihan-pilihan bukunya yang mungkin Anda tinggal pilih, moga-moga masih ada yang. Nah, ini nanti pada sinilah yang dipakai untuk Anda bikin bab 3-nya pada saat deskripsinya, itu bersumber dari buku-buku ini. Nah, ini yang saya akan nanti dari untuk apa kepentingan Anda nanti lanjut, karena apa ini dari kuliah Anda ingin sampai untuk skripsi lebih banyak mengandalkan. Nah, jangan sampai Anda bikin seperti apa nanti nggak beda dengan orang pemakai statistik atau yang lainnya, jadi Anda secara sains nggak kelihatan. Nah, itu tadi yang smoothing spline ini local regression. Jadi regresinya dibikin lokal. Itu juga
Ada ini nanti kalau sekali lagi ini dari algoritmanya ya, step-stepnya bagaimana membuat local regression. Jadi gunakan nanti vector square untuk fittingnya. Ini lokal tapi masing-masing ini linear kan ini yang di ini kan. Jadi ini kayak bikin. Nah ini tadi jelas additive model. Jadi kalau yang biasa kita punya ini sekarang jadi ini berupa apa? Berupa fungsi ini di sini, fungsi dari X-nya. Ini kan seolah seperti apa? Fungsi derajat 1 semua kan ini. Nah, di sini bisa F-nya tergantung ya tadi kebutuhan di dalamnya nanti untuk ininya F-nya mau seperti apa supaya jadi menyebabkan model yang kita dapatkan bisa mendekati data yang kita miliki itu. Karena tujuannya kan kita ingin cari model yang bisa menjelaskan si data yang kita miliki itu. Ini yang kan tapi untuk klasifikasi yang biasanya kan ini ya yang ada logistik regression ini. Nah, sekarang gunakannya adalah yang nah bisa juga jadi ini menghasilkan lebih baik gitu. Nah, ini yang kerjaan di remnya kalau ada tadi kopi ditaruh di yang Kaggle ya bisa aja nanti mungkin ada beberapa yang harus disesuaikan ya boleh aja misalkan kan ini importasi dari bukunya mungkin di tempatnya saya coba di Kaggle-nya siap enggak. Kayak yang taruh paling bawah aja. Nah, kadang ya harus disesuaikan. Nah, ini kan error langsung kan, jadi Anda harus edit mungkin cari ini kan masih kalau copy langsung jeleknya kalau yang dari buku itu kalimatnya langsung gandeng ke sana itu. Ya di spasi nanti terus ada error ini bisa tanyakan jadi lama-lama akan dibetulin itu. Jadi nggak dari buku ini nggak bisa langsung walaupun ditaruh di yang collab-nya kadang juga ini ada yang langsung bisa jalan nggak misalnya yang collab-nya tadi saya di mana? Saya belum buka collab-nya. Tapi kalau bukunya yang memang didesain untuk sudah di collab biasanya akan lebih langsung jalan itu. Nah ini juga bentuknya dia nah, kan sama kan masih ada error untuk harus disesuaikan itu. Oke, terus yang selanjutnya silakan untuk komputasinya silakan mungkin ada berapa sudah ngecek ke sini. Oh ya Eka, mungkin saya tanya wakil ke Eka aja. Halo Eka. Halo Eka. Eka dengar suara saya Eka? Oh Eka-nya kemana ini? Oh enggak ada. Ya, oke, saya coba lihat. Ada Bulan? Halo Bulan? Dengar gak Bulan? Oh, pada kemana nih kok login langsung pada kabur apa nih? Melani, coba Melani. Kenapa Pak? Melani pernah nyoba ini belum? Nyoba Oh, coding di buku ini. Sudah pernah nyoba? sudah Sudah pernah tapi nyoba? yang bagian ini belum. Oke, maksud saya yang penting sudah pernah nyoba, langsung jalan apa beberapa error? Ada. Uh, Error karena library-nya belum diunduh Pak. Betul, ya nanti kan kadang kayak gitu kan. Karena ini sudah di bab agak belakang, kalau yang sejak awal kadang berarti kan hanya nambah kayak gitu kan di atas itu. Ya oke, Ya. karena nanti ini ada bisa juga nanti variasi kan saya ambilkan dari
buku ini untuk soalnya. Oke, makasih untuk menanya. Oke, saya kembali ke buku ini. Nah, nanti ini, nah sebenarnya saya ingin apa mencoba yang misalkan saya ambil soal dari buku ini. Mungkin kadang saya ini kan ada yang pernah nyoba misalkan ini ya, yang soal aplikasi aja lah. Ini yang teori kan. Nanti kan ada yang aplikasi. Nah ini, oke, saya akan coba Aulia. Ada ke Aulia? Naswa Aulia. Halo? Mana ini tadi? Oke, Sahida ada enggak Sahida? Halo Sahida? Wah, ini kayaknya pada enggak monitor ini kan. Ada, oke. Anda pernah nyoba ngerjakan soal di buku ini misalnya yang applied lah, karena di komputer lebih. Anda pernah ngerjakan soal yang ada di buku ini? Sudah pernah belum? Belum? Enggak, tinggal nyapa kalau belum ya Sudah, apa-apa. Pak. Itu presentasinya Pak Gun di sinyal saya belum terlihat. Oh, belum. Sekarang udah kelihatan belum? Anda di mana ini? Belum, Pak. Anda di mana ini? Kok sampai sinyalnya nggak ada ini? Anda mudik kemana? Di rumah, Pak, sinyalnya agak susah. Enggak di mana Anda? Rumahnya Di Kudus, Pak. di Kudus. Wah, ini perlu lapor Pak Bupatinya untuk supaya sinyalnya diperbaiki gitu ya. Oke, di Kudus sinyalnya jelek. Oke, saya pindah ke yang lain coba. Ade Aulia. Ini sambil cek sinyal seluruh Indonesia berarti nanti. Ade Aulia, ini kayaknya mungkin gara-gara sinyal buruk ya, pada nggak bisa ini. Ade Aulia ada? Coba. Nah, Iya, Pak. Anda sudah lihat ini yang saya share screen? Bisa lihat nggak? Sudah, Pak. Oh, Anda di mana ini? Sudah. Nggak, Anda di mana sekarang posisinya? Di rumah, Pak. Di mana? Rumahnya mana? Tadi Di kan rumah, Kudus. di Madiun. Madiun. Oh, berarti Di sinyal lebih baik Madiun. Madiun daripada Kudus ini kesimpulannya. Oke, jadi Anda lihat ini kan soal nomor 6 kan? Anda pernah nggak soal di buku Iya, Pak. ini Anda kerjakan? Kan nggak pernah saya perintah masalahnya kan? Sejauh Pernah? ini belum, Pak. Belum sempat. Belum pernah. Nah, berarti kalau suatu saat saya ambilkan soal dari buku ini, nanti tahu caranya nggak ini? Ini kan coba misalnya, in this exercise, coba sekarang saya kasih waktu cuman berapa, ini sekarang 8:27. Coba semua lakukan, Anda kerjakan soal nomor 6 ini ya. Ini kan hanya polymer regression, tapi hati-hatinya, ini saya, you will further analysis, gunakan data, harus dari data yang weak itu. Nah, coba siapa nanti saya beri waktu ini kan 8:27. Oke, nah sekarang mulai silakan kerjakan. Mungkin saya kasih waktu 8 menit lah sampai 8:35 ya. Nanti Eka akan milih secara random siapa atau saya nanti yang milih. Yang sudah bisa jawab ini walaupun ya belum selesai nggak apa-apa lah. Tapi bagaimana kalau soal ini saya jadikan besok untuk di UTS? Kira-kira Anda harus kan ini kaitan dengan bab di depannya kan, jauh kan ini, yang weak ini kan data yang andalannya di sini itu. Cuman sekarang diminta dikerjakan dengan polynomial regression sama menggunakan step function. Nah, nanti ini setiap jawab ini nanti tinggal untuk komputasinya bikinlah href-nya ke Anda pakai collab ya, collab. Terus bisa coba pakai Kaggle ya boleh ke sana. Terus tapi di overleaf-nya tetap jawab ini ya, nanti di copy soalnya terus jawaban A. Mungkin Anda kan suruh jawabnya apa di sini sih? What degree was chosen and how does this compare to the result of the testing? Jadi kita ingin menentukan derajatnya. Jadi dengan cross validation untuk milih D-nya berapa di yang polynomial regression ya. Terus diminta bandingkan dengan kalau dia secara terus bikin plotnya. Nah, nanti detailnya tinggal dibikin href-nya. Terus yang kedua adalah step function antara weak dengan edge juga. Perform cross validation juga untuk
optimal number of cut-nya ya, karena tadi kalau di step function kan ada cut-cut-nya itu potongan-potongan ininya, terus juga bikin plot-nya. Nah, kalau belum sempat pindah ke overlay-nya, sekali lagi nanti bisa dibikin harefnya ke collab-nya. Oke, silakan ya, saya beri waktu itu nanti siapa yang saya ini hanya untuk ada persiapan, nanti tas soal mana yang saya ambil, ya Anda kan nggak tahu kan. Saya juga belum tahu karena saya belum milih. Kan. Nah, nanti sering saya pakai ada beberapa ujian, karena ujian terus langsung ambil dari soal di buku hanya untuk melihat. Mahasiswa kalau nggak disuruh, nyoba nggak? Gitu. Biasanya kalau nggak disuruh, nggak nyoba. Misalnya. Nah, ini sekarang saya suruh lah nyoba, tapi bukan untuk tugas, tapi sekarang dicoba lah dalam waktu hanya 8 menit ya, ini masih 5 menit lagi. Berhasil nggak mengatasi ini, nanti problemnya apa? Karena ini sebenarnya ngait ke sumber data yang di depan. Gitu. Oke, silahkan fokus dulu sambil nanti saya akan panggil lagi itu. Yang pakai HP juga sebenarnya bisa, Bang. Ini semua serba cloud ya, jadi bisa diandalkan pakai HP pun bisa. Misi Pak, untuk absen apakah dibuka lagi? Oh ya, sambil nunggu ini bisa absen nggak apa-apa ya. Oke, ini silakan. Jadi besok ujiannya sampai bab 7 ya tadi. Jadi bisa juga ada soal-soal tadi terutama yang applied-nya ya yang nanti akan saya pakai untuk ujian. Maka Anda harus, tapi kan ada soalnya kan banyak banget kan yang ditebak yang mana. Mungkin ada salah satunya yang seperti penugasan rutin itu. Oke, silakan. Udah mulai ada yang berhasil enggak? Nanti kalau enggak ya sambil jalan enggak apa-apa. Gimana nyari untuk ya. Jadi misalkan Anda mulai nyoba soal yang di buku ya itu ya biar nanti kalau saya katakan tidak kaget gimana cara mendapatkan datanya itu dari
Oke, saya akan panggil tidak ada, tapi saya lihat dari presensi yang pertama awal yang gabung ini. Fakih ada nggak Fakih? Halo Fakih. Ada, Pak. Nah, sudah nyoba belum? Silakan Anda share screen dapatnya. Saya sudah nyoba, cuman yang ANOVA-nya agak error, Pak. Nggak apa-apa, silakan share screen aja. Oke. Seberapa Anda usaha sampai di menit ke sekarang itu. Nggak apa-apa, Jut. Ini untuk berbagi pengalaman menggunakan apa ya setelah ada kalau kerja kan di mendadak sama kemudian disuruh ngapa gitu. Apa yang Anda karena saya dapat cerita dari di dunia kerja sana ada fenomena ada yang wah cepat respon cepat, ada yang sampai ini nggak jadi-jadi. Jadi yang sudah berhasil yang mana Anda dari soal tadi? Yang Ini A-nya saya sudah dapat yang apa namanya? polinomial Polinomialnya udah dapat, Pak. Degree-nya udah dapat. ya tuh. Oke, degree-nya pakai yang ininya bisa dapat. Degree-nya Iya. pakai apa Anda milih degree-nya? Pakai Kalau G. degree-nya itu saya pakai ini sih, Pak. Pakai apa fungsi gitu. Jadi saya pertama nge-cross validation dulu untuk polinomialnya. Hmm, Jadi saya ya. linear regresi, terus nah ini kan cuman kalau linear regresi itu kan cuma linear doang. Jadi saya tambahkan fitur Hmm, fitur polinom. polinomialnya. Jadi Hmm, kayak linear regresinya itu saya bikin H tambah fitur polinomnya gitu. Terus saya cari yang paling oke. bagus, didapat ternyata yang paling bagus itu fitur Ya, di degree 5. 5 berarti kan ini kan sebenarnya pakai yang GCV-nya kalau saya lihat di ininya kan tadi. Kan maunya buku ini supaya nyoba pakai ANAVA itu. Jadi di ANAVA kan kayak bandingin apa? Kalau 1 degree, 2 degree, kan 3 degree nanti mana yang apa? Ininya paling kecil kan kalau pernah menggunakan analisis variansi kan di kuliah kan buat Varians analisis variansi. kalau di Python belum sih, Pak. Biasanya di R. Gimana? Kalau di Python belum pernah pakai ANOVA Belum segala. pernah. Ya makanya nggak apa-apa, tapi jadi nanti memang di sini sebenarnya kan boleh R, boleh inilah bisa dicoba. Tapi oke sudah lumayan. Tapi ke yang satunya step function belum ya? Step function-nya Yang step belum jalan. belum jalan. Coba saya Ya, jalanin ya dulu deh. sudah, nggak apa-apa. Jadi artinya nanti ini sering dilatihlah dengan yang di buku. Kalau suatu saat saya milih salah satu soal dari buku, ya Anda bisa ngatasinya lah ini. Oh, Tapi, 4. nah ini sudah lumayan. Ini step function-nya. Tapi dari segi ininya akurasinya ini pakai R square atau pakai apa? Karena Anda mau untuk jadi antara step function dengan polinomial lebih bagus mana gitu? Saya makainya MSE, Pak. Nah itu mana yang lebih kecil? Dengan tadi derajat 5 sama yang ini. Kan kadang dari soal di buku itu saya tambahi pertanyaannya. Misalnya tadi di buku kan cuma bikin kan. Mm-mm. Tapi kalau saya lanjut tanyakan mana yang lebih baik dalam konteks mungkin gunakan MSE lah misalnya. MS yang lebih kecil yang mana? Oh, belum coba. Belum. Terus juga kalau pertanyaannya, kalau usianya sekian, berapa diprediksi? Nah, kan berdasar model yang terbaik kan tadi misalnya Anda yang lebih bagus polinomial. Ya Oh nanti iya, itu iya. kalau step function, misalnya coba yang step function. Coba step function dilihatin. Step function. Gambarnya step function. Oh, gambarnya ini, Pak. Gambar. Nah, itu. Berarti kan saya kalau usia 40, berarti kan kalau di ini baiknya berapa gajinya? Ya dekat 60-an ya itu ya. Nggak sampai 60 kan. Coba kalau ke polinomialnya, di polinomialnya. Kalau orang usia 40, mana usia 40 berapa? Ya hampir sama ya, Sekitar tapi lebih rendah polinomial. Kayaknya lebih rendah polinomial ya mungkin ya. Nah ini maksud saya kayak gini, jadi akan jawab dengan cepat kalau ada pertanyaan, misalnya tadi, kalau usia 50 kayaknya lebih lebih apa gajinya lebih besar, wage-nya lebih besar yang polinomial kayaknya itu. Karena di yang step function kan antara 40 sama 50 kayaknya sama aja Pak ya tadi coba. Iya benar ya. Karena cut off-nya kayaknya di 40 gitu. Coba ke bawah. Iya, oh malah panjang banget itu cut off-nya ini. 30 berapa sampai 60. Jadi seolah-olah kan orang akan gajinya sama ini misalnya kayak gitu. Jadi ini kalau Anda kerja kok ada dapat kayak gini, mesti protes kan yang lebih senior kok bayarannya sama aja ini.
Orang usia lebih tua sama, ini kok bayarannya sama. Tapi makin ke sini dia rendah. Orang-orang yang sudah. Nah, ini adalah ada kalau Anda dapat itu kadang mungkin kayaknya di perusahaan itu menggunakan ininya step function ini. Kok cenderung ini kalau ini kan kita lihat itu. Ya oke, saya kira sudah cukup. Nanti kalau Anda mengatasi yang seperti itu terus tambahan ada pertanyaannya, Anda silakan tambahkan karena yang di buku ini kan soalnya cuman 2 tadi kan hanya Ya, oke, makasih Pak Oke, saya kira lumayan lah dalam waktu singkat. Nah, ini pengalaman seperti ini seakan Anda nanti adalah untuk pada saat Anda bekerja itu. Kadang diminta dengan cepat suruh melakukan sesuatu. Sekarang kalau zaman dulu kala itu agak susah ya. Kita harus nyari buku dulu, kebetulan kasus baru lagi. Kalau sekarang sudah ada, jadi dengan cepatnya kan bisa diinikan itu. Nah, dalam keadaan lebih makanya di sini lah nanti ada ini tadi saya coba yang kemungkinan Anda lakukan juga kan, sudahlah pasrah aja, saya kasih ini ke ChatGPT, tapi ternyata tidak, sebenarnya maka harus ada effort juga masih kan itu. Ini saya tadi coba langsung dikasih yang ke R, ternyata masih ada error, harus apa lagi dilakukan, ya masih ada tambahan pekerjaan lah itu. Tapi sudah lebih cepat dibanding kalau sama sekali Anda nggak punya teman yang tadi, memang dikasih kasus, udah mungkin makanya nanti besok di ujian, maka kenapa saya ujian terbuka adalah sebagai simulasi Anda seperti kalau sudah kerja, boleh kemana aja Anda tanya, tapi kalau tanya ke teman, ya lama bagi tanya ke dosennya dulu waktu kuliah itu. Susah lagi itu kemungkinan direspon. Kalau saya ingat dulu zaman masih belum ada ini, tiba-tiba si alumni kita datang tuh, Pak mau pinjam buku, ingin memfotokopi gitu karena sudah ini dibawa ke Jakarta untuk belajar lagi gitu. Itu tapi zaman sekarang sudah nggak perlu kan, karena semua link buku juga sudah saya kasih, terus ada jadi juga untuk mengejar itu saya kira jadi sudah nggak ada masalah kan untuk memanggil data kayak gini. Jadi ini mungkin beberapa soal bisa juga akan saya ambil dari sini, maka nanti berarti tapi akan saya arahkan yang applied-nya ya, karena nanti yang saya ambil dari yang mana, tapi juga ada tantangan yang lain, maka Anda saya akan persiapkan diri seperti itu. Oke, sekarang yang untuk sebelum mungkin karena ini sudah jam, ini saya akan tanya dulu, ini untuk mulai siapkan ini ya, file untuk UTS-nya ya. UTS-nya Anda tahu kapan? Sudah lihat jadwalnya? Diformatin ya 2005 UTS Komputasi Statistika 2 nomor mahasiswanya ini ya ini oke ini. Jadi jangan sampai yang saya pernah dapatkan ada yang nggak ada namanya. Nah, akhirnya saya keluarkan nilainya langsung nggak lulus dulu baru terus dia ribut itu. Nah, salah sendiri nggak ada, saya cari nggak ada namanya, ya nggak ketemu kan. Terus saya rubah untuk dia setelah nilai keluar langsung protes jadi. Nah, ini makanya hati-hati ya selalu buat ini nanti akan tinggal saya klik join-nya kan nanti sudah. Nah, semua lakukan dan nanti untuk tugasnya tinggal ini ada salin aja atau copy, kasih ganti tugas UTS tinggal ditambahin kan yang 24 jam itu. Jadi supaya nanti sudah lengkap nanti untuk kuliah itu saya kira silakan yang belum pada. Nah, sekarang untuk ini silakan saya beri kesempatan ada yang ingin bertanya dulu sebelum nanti saya akan coba lagi siapa yang untuk tampil. Mungkin ada yang ingin nanyakan? Ini karena kuliah terakhir, setelah ini kan, oh ya untuk daftar nilainya, saya ingatkan Anda mulai isikan. Nanti untuk yang presentasi cukup tulis di sini ya. Anda berapa kali presentasi, karena yang nilai presentasi ini sebenarnya boleh Anda klaim, tapi lebih enak saya rekap di sini aja lah. Karena nanti di sini sudah saya akan bikin rekap yang sampai 50% ya. Ini mana rekapnya? Nah, ini. Jadi sekarang coba Anda mulai isikan ya. Jadi yang tugas sampai 6 ini 2, nanti ini yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang
6 tadi yang moving ini yang terkait dengan sudah tugas yang ke-6 ya, tugasnya yang minggu ke-7 kan Islam nggak ada tugas yang ke-6. Tapi saya kan sudah lebih lengkap mengatasi bagaimana problem-problem kayak tadi ya, mungkin harus terpaksa ke non-liar atau kemana. Jadi yang ini tugas UTS, terus nanti ada UTS, dan nanti nilai dari saya 50 poin ya, nanti yang 50 poin ini dari yang Bu Husna nanti. Nah, silakan Anda mulai mengisikan yang saya nanti saat setelah nanti Anda boleh ngeklaimkan yang nilai UTS-nya juga boleh, nilai tugas UTS-nya boleh, nanti sambil saya akan mengoreksikan akan saya rubah gitu. Jadi Anda boleh ngeklaimkan sendiri ya, jadi daripada nanti ada yang minta transparansi saya, nah ini kemarin kejadian kan, ada yang menurut dia nilainya itulah yang nanti ada perbedaan antara dosennya dengan mahasiswanya kan ya biasa lah gitu kan. Ada juga yang sudah pas mungkin. Nah silakan kalau ada ini kan nanti akan saya close pada saat ini kan semua sudah bisa lihat ini ya. Eka ya kayaknya coba saya cek. Oh ini baru ke Eka berarti harus lewat Eka nanti ini. Oh tapi sebenarnya bisa ini semua sudah siapa saja dalam grup ini yang memiliki link dapat mengedit ini. Jadi boleh dibagi aja Eka ke anggotanya, ini bisa asal yang punya email yang ke UGM ini. Ini sebenarnya pilihannya bisa saya buat siapa saja sebenarnya bisa. Ini yang khusus yang punya email UGM kan ini yang di. Ini yang sudah nyoba ini ya. Coba nilai udah sampai 200 ini kayaknya perlu diedit nanti ini. Ada yang memang kemarin masih di sininya karena sebelumnya saya kalikan 2 ya. Jadi nanti ini disesuaikan ya. Nah, ini kali 2-nya dihapus itu. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau yang ini dihapus kali 2-nya karena pernah saya buat nilainya kan 10-10 jadi. Nah, silakan nanti diedit masing-masing. Nanti Anda sudah dapat nilai sementara misalnya ini kalau sudah dapat 50 poin ya. Ini kriteria untuk minimal Anda enggak berapa ini? Lebih dari ya mulai 25 lah ini. Tapi harusnya memang sampai ke hari ini Anda baru dapat nilai maksimal 15 ya. Karena nanti yang 35 dari tugas UTS sama UTS itu. 15% berarti kali 2 ya 3 masih ininya karena jadi belum ada yang bisa menembus. Tapi misalkan minimal Anda sudah bisa meraih yang 15 poin, nanti tambah 5 poin dari tugas UTS sama dari UTS-nya nanti 30. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, sekarang saya akan coba ambil lagi dari yang untuk uji coba tadi ya. Tadi kan pakai sudah. Sekarang Reza, coba Reza. Silakan Anda share screen, Reza. Halo Reza? Ada nggak Reza? Reza ada nggak Reza? Oh nggak jawab. Talita ada nggak Talita? Halo Talita? Nggak respon lagi. Safitri? Bulan? Tadi kayaknya Bulan ada ya? Bulan, halo? Oke Bulan? Nggak tahu Bulan yang Mohon mana? maaf Kak, tadi Wulan Ya. live duluan karena katanya nggak enak badan. Oke, udah aku malah langsung sakit ini kebanyakan udah udah pada mudik. Oke, Najib sekarang Najib. Ini juga sudah live enggak ini Najib? Nanti sudah enggak ada. Ini masih ada 29 metode 30-an kok. Kaisa, ada Kaisa?
Loh, kok sudah pada pergi semua ini? Aulia. Iya, Pak. Oke, Aulia, coba share screen yang nyoba soal tadi itu. Yang nomor 6 ya, Pak? Masihan Ya, atau tadi yang mana ya? ya, yang nomor 6 tadi Anda coba sudah Oh, bisa nggih. apa dengan waktu yang sesingkat-singkatnya tadi kan? Sebentar ya, Pak. Oke, silakan share screen. Oke, silakan. Anda mampu selesaikan semua enggak dari yang soal tadi? Baik, jadi di sini saya sudah mencoba untuk soal nomor 6 bagian A dan bagian B, di mana diminta untuk mencari derajat untuk regresi polinomial dan juga membandingkannya dengan uji ANOVA. Selain itu juga diminta untuk membuat plot dari hasil polinomial terhadap data tersebut untuk bagian A. Ini saya sudah mencoba, tapi tadi saya lihat dengan hasilnya Adi itu ada perbedaan. Ya nggak apa. Tapi sumber datanya sama kan? Iya kan? Datanya yang Rick Datanya sama Ed kan? harusnya sama Sama. karena dari Iya kan ngambil sini. dari ini kan yang SLR itu. Ya udah, oke Iya, nggak Pak. apa nanti. Oke, silakan lanjut nggak apa-apa beda. Tapi saya belum tahu tadi sudah saya coba-coba lagi tapi nggak tahu bedanya di mana. Oke, Masih terus. belum menemukannya. Di sini saya dapatnya derajat polinomial optimal itu 7. Lalu Oke. untuk hasil ANOVA-nya saya masih ada error di sini, ada Error. beberapa yang tidak muncul. Tapi ini sudah ada satu yang muncul. Lalu ini untuk plot regresi polinomialnya dengan derajat 7. Tadi kalau tidak salah punya Adi derajatnya 5 nih. tadi. Iya. Ya. Ini saya Maka nanti dapatnya tinggal 7 yang bandingin paling optimal. MSE-nya kan, MSE-nya atau R-square-nya kan nanti. Iya, iya, Pak. Terus juga belum dicek asumsi ya, ini dilanggar apa. Nanti Belum, Pak, ini saya langsung ke regresi polinomial jadi untuk yang mencari derajatnya. yang sesuai soalnya dulu kan. Yang ini yang sesuai Iya. soalnya. Oke, terus. Tuh. Lalu yang bagian B di sini diminta untuk memprediksi which menggunakan variabel X atau menggunakan usia lalu menunjukkan cross validation-nya. Di sini saya sudah mencoba juga. Tapi juga masih ada error, saya belum muncul plotnya di Oh ya, sini. ini yang ininya fungsi apa Masih yang step belum function. ada. Ya. Dan masih ada error di bagian pemilihan cut optimalnya ini atau di cross validation-nya. Oke. Dan di sini juga masih cukup bisa dibilang aneh untuk plotnya. Cut-nya kok Jadi cuma masih 2 ya? ada error di bagian B yang ini, Pak. Ya, cut 2-nya dari mana ya? Cut 2-nya ini. Dia kok ininya 2 ya? Ini, Pak, di sini jumlah cut optimal untuk step function-nya 2 dari Oh, fungsi ini. versinya ini ya. Tadi kalau yang di siapa tadi yang pertama siapa sih? Adi. Adi ya tadi ya. Kan kalau nggak salah cut yang untuk fungsi yang step function-nya kan tidak 2 kan, juga beda kan itu. Iya, beda juga, Pak. Ya. Saya belum. Oke. Ini sudah dicoba-coba tapi belum dapat yang bisa memunculkan ini, Pak, buat plotnya gitu. Ya, kayak ini kan salah satu ilustrasi dengan dikasih soal yang sama sudah dapat ada yang jawabannya beda kan ini. Jadi nanti mana ya? Nanti memang kadang akan saya kasih juga dengan data yang sama silakan diurusi. Bisa juga nanti apa memang bisa datanya berbeda-beda. Tapi kalau yang ini kan kebetulan soalnya sama. Ya oke, saya kira udah masih ada error dan nanti kan ada waktu untuk benahi. Jadi berarti kalau di ini dalam waktu nggak sampai 10 menit tadi kan Anda sudah bisa melakukan, berarti kalau di ujian 2 jam kan nanti kira-kira ya
bisa lah mengatasi beberapa soal yang saya berikan kan itu. Memang ini kenapa kalau yang milik ujian terbuka adalah mirip seperti Anda sudah simulasi kalau di dunia kerja diminta oleh bosnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kadang. Ini ya, coba saya punya ini kemarin kan ada yang ada di kasih kasus gimana menyelesaikan dalam waktu itu, yang penting dapat hasil pendahuluan kan sering kayak gitu. Ya sering saya coba kalau di skripsi dengan saya kan juga yang sudah dapat data coba hasil awal kayak apa. Nah, kadang ada yang hasil awal aja nunggunya lama banget itu. Nah, kayaknya berarti dia tidak memanfaatkan teknologi terkini gimana supaya dapat hasil awal yang cepat itu. Ya oke, makasih saya kira sudah tadi kayak siapa Aula tadi ya yang sudah ini tadi. Oke, berikutnya coba nih Made Telaga, saya mau tahu nanya. Made Telaga ada? Ada belum? Ada, Made. Oke, sudah nggak ada. Brilian, ada nggak Brilian? Halo Brilian? Loh, ini kok sudah pada pergi loh. Adinda, Nur Isnaini. Ada nggak Adinda Nur Isnaini? Wah, ini sudah disambi jalan-jalan apa beli baju baru nih kayaknya ini. Raditya Rais, ada nggak Rais? Tuh, ini kok pada scan langsung kabur tuh ini. Anggita Dwi Putri, ada nggak Anggita? Jelita, ini scan 736 langsung pergi apa bodoh ini. Jelita ada nggak Jelita? Nggak ada lagi. Diana ada nggak Diana? Halo Diana? Loh, kok pada diam semua nih, nanti tak ganti, tak cancel ini kayaknya presensinya. Nanti yang boleh presensi yang ini ternyata cuman unjuk muka langsung pergi nih berarti ini. Ini tadi yang saya panggil nggak ada, nanti presensinya akan saya batalkan ini berarti ini karena cuman unjuk ini aja tapi nggak ada orangnya semua ini. Ini kan saya rekam jadi nanti saya bisa lacak lagi ini siapa-siapa yang nggak ada ini. Oke, nanti ini kalau saya dapat banyak sekali akan saya batalkan kehadirannya ini karena aslinya nggak hadir ini berarti. Cuman scan terus pergi nih kayaknya ini. Raffi, coba anak Raffi. Ini nggak ada lagi ini. Gerardo. Wah, ini kayaknya harus saya batalkan semua ini nanti. Lucenta, saya panggil satu kali nggak ada, sampai sekalian checking ini siapa yang harus saya batalkan. Ade Aulia Pramudita, ini saya rekam ya, jadi saya tahu nanti siapa yang saya panggil nggak ada ini. Permisi Pak. Ade Aulia, ada? Ada Pak. Siapa? Ade Aulia ada Pak. Oke, yaudah, Ade Aulia, ada. Ini pokoknya yang nggak ada nanti akan saya batalkan kehadirannya ini. Ternyata hanya scan langsung kabur ini kan, sama saja kuliah di kelas langsung cuman tanda tangan langsung, kalau zaman dulu kala namanya titip tanda tangan gitu. Di era zamannya belum digital gitu. Tidak masuk tapi nitip tanda tangan, jadi ada yang ahli malsu tanda tangan zaman dulu kala gitu. Oke, silakan ada Aulia. Anda tampilkan apa yang mungkin tadi kan ada variasi kan jadinya karena silakan share screen ada Aulia. Yang bagian mana ya Pak? Yang tugas yang tadi yang nomor 6 itu. Ya, yang sama. Soal yang 6 tadi. Ini kan lagi saya bikin simulasi untuk UTS kalau seandainya soal dari buku. Nanti saya tambahi ya. Jadi saya akan mungkin dari data dari yang di buku kan berarti tadi. Bagaimana cara download data sudah tahu kan tadi ASS dari bukunya itu.
Jadi saya kan nanti ada persiapkan ya supaya pada saat di waktu yang 2 jam Anda bisa menyelesaikan soal-soal yang di buku berdasar data dari buku ya. Oke, hasilnya moga-moga sama nggak dengan yang lain, dengan yang tadi itu di Adi yang kayak saya tadi. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, ya oke sudah, silakan jelaskan. Jadi untuk yang soal nomor 6 itu kan disuruh menggunakan regresi polinomial dan juga membandingkan dengan ANOVA. Nah, di sini pakai library-nya ada ESLR, ggplot, sama plot. Terus di sini saya mau lihat datanya dulu, yaitu dari data wedge yang bawaan dari R. Terus untuk datanya sendiri seperti ini, jadi wedge-nya itu berupa numerik, sedangkan untuk variabel yang lain tuh ada beberapa variabel yang kategorik. Namun fokusnya untuk soal nomor 6 itu hanya melihat dari variabel wedge sama age. Terus selanjutnya di sini saya melihat terkait tipe datanya, di mana untuk tipe data dari variabel age itu integer, sedangkan untuk wedge itu numerik. Kemudian di sini saya menggunakan sheet 123. Terus untuk sintaks yang ini itu untuk mencari tahu berapa derajat polinomial yang terbaiknya. Dan setelah di-run itu didapatkan untuk derajat polinomial terbaiknya itu 5. Dan setelah dibandingkan dengan jawaban dari Adi tadi juga sama, yaitu untuk derajat polinomial terbaiknya itu ada 5. Terus untuk sintaks yang ini itu digunakan untuk mengetahui perbandingan dari output analisis dari ANOVA-nya. Nah, setelah di-run didapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini saya sedikit bingung karena di bagian pertama itu yang muncul cuman residual dari derajat bebasnya sama RSS-nya. Sedangkan untuk DF summary of square-nya dan juga F dan juga p-value-nya tuh nggak keluar. Dan setelah saya cari tahu, saya belum dapat jawabannya kenapa ini nggak bisa keluar. Terus untuk yang model kedua, 3, 4, dan 5 itu dapat outputnya semua. Kemudian kalau misal dilihat dari output dari ANOVA ini, kalau misal dilihat dari bagian p-value, itu yang paling kecil adalah di model kedua. Karena E-nya itu minus 32, jadi sangat kecil sekali, mendekati 0. Kemudian selanjutnya saya membuat ggplot-nya atau plot dari polinomialnya itu, dan didapatkan untuk plotnya itu seperti ini, Pak. Nah, ini tadi saya dengan yang punyanya Adi sedikit berbeda. Iya kan, ada Ya. sampai nembus, kalau tadi di bawah 60 semua saya tadi yang dinilai. Ya, saya baru sampai sini, Pak, belum sampai interpretasi dan juga belum sampai nomor B. Sudah step fungsinya belum ya? Iya, Jadi belum, memang Pak. ini nanti kalau sebenarnya model yang polinomial itu kan kalau sampai derajatnya berapa, 5 kan harusnya modelnya itu kan hanya beta 0, beta 1x, beta 2x pangkat 2, terus kayak gitu kan. Jadi makanya ini dengan dibuat ada model 1 jadi error kayak tadi, ini bisa dilacak, berarti dia modelnya seperti apa yang menyebabkan tadi ada NA kan di situ. Itu kan kayak di DF-nya aja juga sudah nggak ada kan. Yang menyebabkan tadi coba di tabelnya. Nah ini di DF-nya kan tanya satu-satu kan. Nah ini kayaknya sumber masalahnya pada saat di DF-nya ini. Ada yang kok di situ sudah NA, yang lainnya kan padahal satu-satu ini. Pada RS-nya masih bisa diperoleh, berarti yang ini nanti untuk sum square errornya ini kan kalau tabel di tabel namanya kan akan muncul mestinya ada residual kan yang kayak sum square error kan biasanya itu. Ada sum square regression, terus barulah F-nya kan dari MS regressionnya dibagi min square regressionnya dibagi min square errornya kan. Nanti bisa dilacak ini pada saat di model 1 kenapa dia nggak keluar itu. Ini karena problemnya ada di DF-nya ini. Langsung sudah NA itu kan bukan bilangan, jadi makanya nggak jalan langsung ke situ.
Makanya sebenarnya teorinya kan sederhana kan, polinomial itu harusnya nggak ada. Nah, makanya nanti di codingnya dicek ada di mana mulai ada error. Makanya inilah yang kadang apa kita belajar selalu harus lihat, sering saya inginkan ada teorinya supaya mengingat kembali kan. Walaupun ini teorinya kan di kuliah regresi. Kalau kuliah regresi polinomial dapat nggak ya dulu ya? Anda sudah ambil regresi kan, Aulia? Sudah? Halo? Regresi ya Pak? Sudah Pak. Ya. Sampai polinomial nggak dulu? Dulu di semester 2 udah pernah Pak di kelas praktikum. Udah dapat polinomial kan, polinomial regression kan? Iya. Iya, di semester 2 Pak. Tapi Terus teorinya belum penentuan, dapat. teorinya Gimana Pak? malah di kuliahnya nggak dapat teorinya ya, cuma di praktikumnya ya. Terus Saya derajatnya pakai apa? belum, dulu di kelas praktikum aja Pak, jadi dari aspraknya yang menjelaskan. Kalau di teorinya nggak, regresinya sampai apa ya? ART kan ya kuliahnya namanya ya, analisis regresi Iya, transform ya. dulu ART. Oh, jadi nggak sampai polinomial ya? Seingat saya Ya nggak oke, sampai berarti polinomial Pak di enggak. teori. Ya oke lah, nanti ya apa biasanya kan apa terjadi, makanya di sini kan saya juga nanti kalau memang dipandang perlu, kalau misalkan saya minta Anda apa nunjukkan teorinya dulu, nanti bisa teorinya, karena salah satunya asumsi-asumsi ini di sini kan belum dibahas itu. Padahal sebenarnya kerjaan statistik itu setiap model itu asumsi itu harusnya diperhatikan itu karena menyangkut keakurasi. Maka nanti soal mungkin saya akan ngambil soal di buku ini, tapi akan saya tambahin beberapa apa pertanyaan supaya saya harapkan melengkapi untuk bahwa kita kerja di statistiknya itu. Ya, oke, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Saya kira untuk hari ini mungkin sudah cukup sampai ini aja. Silakan Anda menikmati apa mudiknya, siap-siap untuk berlebaran. Kalau hari ini rencana mau beli baju baru ya silakan ya. Jadi oke, mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin tanyakan mungkin dari siapa, wakilnya Eka atau siapapun boleh sebelum saya akhiri. Jadi sekali lagi untuk data nilai silakan Anda mulai klaim, nanti setelah itu akan saya close masalahnya. Jadi Anda bisa akses hanya sampai mungkin setelah ujian beberapa ini ya, setelah apa tugas selesai, setelah itu akan saya close, Anda sudah nggak bisa akses lagi. Karena selanjutnya hanya saya kasihkan ke Bu Husna yang akan melanjutkan itu. Juga semua akses ke yang ininya apa? Yang slide-nya itu, jadi tapi Anda yang untuk tugas nanti akan segera saya akan, maka Anda ngeklaim dulu, nanti akan saya cross check dengan yang di tugas yang Anda share ke saya. Kalau saya cocok ya berarti kan nggak saya ganti, kalau enggak ya saya rubah kan. Nah, tapi Anda silakan ngeklaim dulu gitu. Jadi Anda boleh menilai diri sendiri, nanti saatnya akan dinilai oleh saya tadi kan itu di bagian dosennya itu. Oke, Eka masih ada nggak Eka? Halo Eka. Oh, ini Eka juga langsung sudah beli baju baru. Halo, Oh, Pak. masuk. Oh, ada. Ya udah, saya kira kalau sudah di mall nanti sudah. Nih. Eka, jadi nanti silakan Anda apa awal mungkin ingatkan, karena tadi yang saya lihat yang bisa akses di situ hanya saya lihat Anda dengan Andre kan yang didaftar nilai ini. Nah, nanti silakan yang teman-teman segera mulai apa, walaupun saya beri ruang terbuka kan ini sebenarnya, karena semua yang punya email UGM bisa akses. Silakan diberesi itu. Nanti saatnya akan saya close. Anda juga sama sudah nggak bisa akses itu. Juga yang mungkin terkait materi kuliahnya tadi yang apa slide-nya juga nanti saatnya akan saya inikan supaya besok saya ganti untuk yang apa yang ikut kuliah dengan saya. Oke, Eka, silakan ada yang masih ingin disampaikan apa sudah cukup? Sudah, Pak. Sudah cukup ya. Oke, saya kira kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih sekali. Maaf kalau selama mungkin kuliah ini enggak nyaman, nanti ketemu lagi di UTS sama tugas UTS. Selanjutnya besok dengan Bu Husna ya untuk kuliah ini lanjutannya. Oke, saya kira kita akhiri. Selamat menikmati liburan lebarannya. Kita akhiri kuliah. Saya tutup ya hari ini ya. Oke, makasih. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.